memandang kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat takku mengerti. Aku pilih untuk tetap setia. Pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Syukur katakan, oh anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain
penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau ada bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Jadi perisaiku. Amin. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Sekali lagi ku katakan, anugerah-Mu jadi, amin. Kami rasakan Tuhan anugerah-Mu. Pelihara kami, bentengi hidup kami Tuhan. Kami rasakan ya Bapak pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Bapak. Kau ada Tuhan sepanjang musim hidup kami Bapak. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku Terjadi dalam hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi amin. Yes, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku. Amin. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu mengelilingi hidup kami. Kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Di hadirat-Mu Bapa, Terima kasih. kami sudah memuji dan menyembah-Mu, Allah di atas segala, Amin. Amin. Raja di atas segala. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Mengurapi semua kami. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berdiri di hadapan jemaat yang diburu, dikejar-kejar oleh kebaikannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai ayat yang ke-40, ayat firman Tuhan yang tentu tidak asing buat kita semua. Ya, Yohanes 1 ayat 35 sampai ayat 40. Kalau sudah didapat bisa berkata amin. Ya, saya membacanya demikian. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah."
Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Mari baca ayat bersama, ayat 40, 1, 2, 3. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita membaca ayat 35 tadi, maka kita ngerti bahwa ada seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang saya boleh katakan luar biasa sekali. Dialah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata waktu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Saudara-saudara, bagi saya ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang jujur. Mengapa saya berkata demikian? Saudara-saudara, dia tidak segan-segan untuk berkata, "Lihatlah." Dia bawa mata pengikut-pengikutnya, saudara-saudara, untuk melihat pribadi yang luar biasa. Pribadi yang pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya sembah, yang sedang kita sanjung, yang sedang kita tinggikan. Dialah pribadi yang namanya siapa? Yesus, anak domba Allah. Saudara-saudara, di ayat 29 sebelumnya juga, dia lebih banyak kepada orang-orang yang mengikutinya dan berkata, "Lihatlah, lihat dia." Seolah-olah Yohanes Pembaptis berkata, "Jangan lihat aku, tapi lihat dia." Lihat siapa? Lihat Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Nah, itulah sebabnya saya berkata dia adalah hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang jujur. Dia bawa orang-orang yang tadinya mengikut dia untuk melihat Yesus, untuk mengikut Yesus, sebab hanya Yesus pribadi yang layak diikuti. Hanya Yesus pribadi yang layak disembah. Terima kasih Tuhan percayakan gembala-gembala memimpin sidang-sidang. Tapi saya mau berkata, jangan ikut pendeta dalam tanda petik. Jangan ikut hamba Tuhan, jangan ikut manusia. Saudara-saudara, sekalipun hamba Tuhan harus bisa digugu dan ditiru. Sekalipun hamba Tuhan harus jadi patron. Sekalipun hamba Tuhan harus hidup benar. Sekalipun hamba Tuhan harus jadi teladan bagi umat yang dipimpinnya. Tapi saya mengajak kita untuk ikut dan pandang Yesus, anak domba Allah. Yang sepakat katakan amin. Hanya Yesus. Saudara-saudara, dan saya senang dengan kalimat yang dipilih oleh Yohanes Pembaptis. Seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang suka sembahyang, seorang yang suka intim dengan Tuhan. Dia tidak berkata, "Lihatlah Yesus pembuat mujizat." Tidak. Dia tidak berkata, "Lihatlah Yesus penyembuh kita." Tidak. "Lihatlah Yesus sumber berkat." Oh tidak. Tidak juga dikatakan, "Lihatlah Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah kita." Tidak. Sekalipun Yesus berkuasa
menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bisa berkata amin. Sekalipun dia bisa sembuhkan waktu kita sakit. Sekalipun dia bisa bikin mujizat. Sekalipun dia bisa memberi jalan. Sekalipun di dalam dia ada berkat. Dan itu ditulis dalam Alkitab yang tidak bisa salah itu. Tapi saudara-saudara, dia sedang mengarahkan orang-orang yang mengikutnya untuk melihat Yesus anak domba Allah. Saya melihat bahkan perkataan dari Yohanes Pembaptis yang rendah hati ini. Pelayan Tuhan mesti rendah hati ya. Jangan sombong. Saudara-saudara tetap tinggal dalam rendah hati. Semakin dipakai oleh Tuhan. Saya melihat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini semakin indah melayani. Saya tahu Bapak Ibu Saudara melayani karena cinta Tuhan dan dengan rendah hati. Bisa berkata amin. Nah saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ngerti. Kalau diarahkan Yesus sumber berkat, itu sesuatu yang tidak kekal. Bisa saja karena maksudnya untuk mendewasakan jemaat dan pengikutnya, murid-muridnya, Tuhan tunda berkat. Bahkan Tuhan gak berkati. Nah kalau sampai ini terjadi, bisa seorang Kristen mundur dari Tuhan. Seorang Kristen bisa ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Dan berkata, katanya Yesus sumber berkat. Kalau hanya berkata, lihat Yesus penyembuhmu. Saudara-saudara, dia bisa sembuhkan. Beberapa kita disembuhkan oleh Tuhan waktu sakit. Tapi kalau ini yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan punya maksud lewat banyak cara, termasuk lewat sakit. Iman, harap, kasih jemaat dibangun. Nah, kalau sampai saudara-saudara Tuhan izinkan sakit dan tidak sembuh, bahkan seperti Elisa loh, pembuat mujizat. Maksud saya dipakai Tuhan mengadakan mujizat, matinya karena sakit. Jemaat bisa mundur. Itulah sebabnya saudara-saudara dia pakai kalimat yang luar biasa. Lihatlah Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Ini kekal. Saudara-saudara, seolah-olah dia mau berkata, lihatlah Yesus juru selamat. Dia yang mengampuni dosa salah kejahatan kita. Dia yang membuangnya sejauh timur dari barat. Yang membuangnya jauh ke dalam tubir laut. Yang melupakan segalanya. Yang membuat kita ada sebagaimana kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Yang membuat kita punya pengharapan kalau mati tiba-tiba datang. Saudara dan saya punya pengharapan yang pasti beroleh hidup yang kekal. Alasan inilah saudara-saudara yang dipakai Yohanes Pembaptis. Kalau jemaat, kalau murid Yesus dikenalkan Yesus sebagai juru selamat, kasih jemaat tidak akan berhenti. Bisa berkata amin? Apa yang membuat kasih? Iman, harap, kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, motivasi dari orang-orang Kristen salah atau lemah karena Yesus penyembuh, karena Yesus hanya penolong, karena Yesus hanya sumber berkat, sehingga waktu keadaan-keadaan yang bagi kita tidak enak terjadi, mundur. Tapi kalau alasannya sebab dia Yesus ngampuni dosa, saya orang yang harusnya binasa, tapi karena kasih karunia Allah, saya diselamatkan. Saya mau cinta Yesus selamanya. Katakan amin. Itulah sebabnya saya berdiri di hadapan jemaat yang cintanya, saudara-saudara, bukan cuma stabil, progres, naik. Bisa berkata amin? Nah itulah yang kita lihat dari seorang yang bernama Yohanes
Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Pada saat dengar Yesus, anak domba Allah, itu 2 orang muridnya, saudara-saudara, ikut. Yohanes nggak sakit hati, saudara-saudara. Loh, kok pada melok Yesus? Ya, memang dia dipanggil melayani supaya orang datang kepada Yesus. Dia nggak sakit hati. Saudara-saudara, tapi 2 orang ini ikut ikut Yesus. Siapa mereka? Andreas dan bukan Simon nanti, Yohanes. Satu yang lain yang namanya tidak disebut adalah Yohanes, tapi bukan Yohanes Pembaptis tadi yang memperkenalkan mereka dengan Yesus. Yohanes Rasul yang menulis Injil Yohanes, yang dipakai Tuhan menulis 1, 2, 3 Yohanes, yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab Wahyu. Saudara-saudara, memang dia nggak mau diekspos namanya. Jadi Andreas dan yang satu lagi, namanya nggak mau disebut. Dia nggak mau disebut. Bagi dia nggak penting. Nggak penting. Yohanes nggak penting. Yang penting adalah siapa? Yesus. Nggak penting. Nggak perlu diekspos, nggak perlu disanjung-sanjung, nggak perlu dipuja-puja. Nah, Yesus. Dan itu sifat yang baik. Saudara-saudara, konsisten. Sampai di akhir Injil Yohanes, dia nggak pernah sebut namanya. Petrus lari ke kubur bersama murid yang lain. Ada lagi berkata, murid yang dikasihnya bersandar di dada Yesus. Dia nggak pernah sebut nama, no name. Tidak mau. Aduh, saudara-saudara, ini persis kayak jemaat GPD Jajak. Saya ngerti yang punya gelar banyak loh di sini. Tapi mana ada insinyur, Bapak Insinyur Joko, bukan Joko Widodo, Joko Kuswantono. Enggak disebut. Ada yang lagi, Dr. Randes, Agus, apa-apalah. Enggak ada, saudara-saudara. Enggak penting. Yang penting siapa? Yesus. Cuma 2. Yang penting siapa? Persis Yohanes Pembaptis guru nih, rendah hati. Pegang tali kasutnya, lepas, nggak layak. Muridnya gitu, nggak mau disebut. Dan saya mau bilang ya saudara-saudara, mari kita mau seperti pelayan-pelayan Tuhan ini. Luar biasa. Nah, waktu ikut saudara-saudara, waktu ikut Yesus menoleh dan bertanya, apa yang kamu cari? Nah, itu judul khotbah pagi. Apa yang kamu cari? Ada yang berkata cari Yesus. Apa? Bukan siapa. Sudah ikut Yesus kok. Nah, saya bertanya, Bapak Ibu Saudara semua ikut Yesus Kristus Juru Selamat, Anak Domba Allah yang tersembelih di kayu salib. Amin. Cari apa? Cari apa? Cari kaya. Cari berkat. Oh, ada, sungguh. Kerja keras, cinta Tuhan. Tuhan berkati. Ada. Tapi saudara-saudara, mari kita melihat dari 2 orang ini, Andreas dan siapa tadi? Yohanes. Tapi bukan berarti yang namanya Andreas sombong ya. Maaf. Ada yang sempat mendelik sama saya, namanya Andreas. Enggak, ini karena yang menulis itu adalah Yohanes. Justru kita melihat Yohanes ini orang yang enggak arogan. Namanya dia enggak ditulis lalu, Andreas gak usah ditulis. Kok ditulis konsin terkenal. Enggak. Dia tetap ngakui kelebihan yang lain. Tulis Andreas. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kalian cari? Saya melihat pertanyaan ini dan dijawab oleh 2 murid. Di mana engkau tinggal? Lalu ayat itu disambung, malam itu mereka tinggal bersama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari Andreas dan Yohanes ini.
Kita di dalam Yesus, Juru Selamat. Mari kita mau seperti Dia yang kita cari dalam pengiringan kepada Yesus. Yang kita cari dalam ibadah adalah tinggal bersama Yesus. Nah, tinggal bersama dengan Yesus itu berarti mereka butuh hubungan. Hubungan yang yang pribadi dan benar-benar terhubung ya. Benar-benar terhubung. Mereka butuh persekutuan dengan Yesus sendiri. Malam itu atau jam 4 sore itu saudara-saudara, mereka bersama dengan Yesus. Jadi kepingin bersekutu dengan Tuhan. Mereka ingin menikmati keberadaan dan kehadirannya. Dekat sekali. Bukan cuma itu saudara-saudara, saya membayangkan sebagai dia melekat. Melekat, bukan sekedar menempel ya. Dan kita tahu ini bicara apa? Melekat, bicara keintiman, kedekatan, keakraban. Ya, satu tempat dengan dia, sembunyi bersama Yesus, ada di hadiratnya. Saudara-saudara menikmati kehadirannya, keberadaannya, sembunyi dengan Yesus. Dan kalau pertanyaan itu datang kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu cari dalam mengikut Yesus? Baiklah jawaban kita sama. Aku ingin dekat dengan Tuhan. Aku ingin dihadiran. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua kita, terkhusus untuk semua pelayan Tuhan, untuk mendoakan atau hidup dalam doa. Apalagi mau pelayanan, saudara-saudara, supaya jemaat semua kita bisa ada di hadiratnya. Jemaat pun berdoa, Tuhan kami rindu di hadirat-Mu. Seperti pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita sedang sembunyi satu tempat dengan Yesus. Katakan amin. Dan saya bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan? Apa yang murid-murid ini dapatkan saudara-saudara? Nah, kembali kepada apa yang kamu cari. Mereka berkata, di mana engkau tinggal? Saudara-saudara, mereka ingin bersekutu. Mereka kepengen dekat dengan Tuhan. Bukan sekedar dekat kayak apa ya, tapi melekat. Ingin ngalami kehadirannya. Nah, itu yang sering kita sebut keintiman. Saudara-saudara, keintiman itu seperti tadi dari awal sampai sekarang bahkan sampai seterusnya kita memuji, menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kalau boleh persiapkan semua sebelum kita masuk di ruangan ibadah. Mau ke ruang kecil, cepat ke kamar kecil, saudara-saudara. Kalau boleh sepanjang ibadah, saudara-saudara, kita tetap di hadirat Tuhan. Sebab kita ngerti, saya ibadah karena saya mau menghormati Tuhan, mau menyembah Dia, mau ada di hadiratnya, mau satu tempat dengan Dia. Saudara-saudara, dalam pujian, penyembahan dan doa. Tetapi di hadirat Tuhan, keintiman juga bicara menikmati firman-Nya. Mereka kepingin dengar Tuhan bicara. Jadi di hadirat Tuhan selain seperti tadi kita memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya juga mau pasang telinga atau beri telinga untuk Dia seperti murid-murid ini beri telinganya kepada Yesus untuk berkata-kata. 2 jam gak cukup saudara-saudara. Dalam artian itu sudah jam 4, jam 6 sudah ganti hari. Aduh, saudara harus ketemu keluarga. Aduh, harus ada enggak. Mereka merasa bermalam. Sebab itu mereka lebih banyak juga dengar pengajaran firman. Saudara-saudara, mereka belajar dengaran. Dan itu juga digambarkan seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan dengan gambaran seperti minyak yang dipecahkan. Tapi juga dia beri telinganya
kepada firman Allah. Saudara-saudara, jadi pagi hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapatkan saat intim dengan Dia, saat kita memuji menyembah Dia secara kolektif di rumah Tuhan ataupun di rumah masing-masing? Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapatkan saat kita ada di hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Apakah yang dua murid ini terima, dapatkan dari Yesus saat mereka tinggal bersama? Harus ada. Saudara-saudara, dan kita melihat mestinya orang Kristen yang ada di hadirat Tuhan. Tadi sudah ngerti ya, hadirat Tuhan itu juga bicara pujian, penyembahan, doa, tapi juga dengar firman-Nya. Saudara-saudara, yang pertama tentu kita akan menjadi tenang. Bisa berkata, amin, menjadi tenang. Mari kita membaca Mazmur 55 ayat 7 sampai 9. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Kalau baca ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, kita bisa mengerti bahwa pemazmur saat itu sedang dalam keadaan kacau. Bisa jadi karena persoalan, karena masalah, karena kehidupan, karena tekanan-tekanan. Seseorang bisa seperti pemazmur. Atau barangkali Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini juga sedang dalam banyaknya persoalan. Tekanan-tekanan, tuntutan kerja, tuntutan kehidupan. Saudara-saudara, seringkali pikiran kita pun jadi kacau. Pikiran kita penuh dengan kerumunan, turbaso, kayak Marta yang sibuk dan ditegur Yesus. Penuh kerumunan, banyak sekali saudara-saudara yang dipikirkan. Tapi pemazmur berkata, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tempat yang tenang bagi merpati ini? Kalau dibaca ayat ini saudara-saudara, tempat itu melindungi dari angin ribut. Persoalan yang keras sekali saudara-saudara, berat sekali. Badai besar. Saya ingat kisah di mana Daud pada saat dia dikejar-kejar Bapak Ibu Saudara oleh Saul, dia lari ke padang gurun. Persis ini. Kenapa lari di padang gurun? Di padang gurun Maon, saudara-saudara, Daud masuk di sebuah gunung, bukit batu. Dan Saul sampai ke sana, musuh Isa kejar. Tapi saudara-saudara, waktu dikejar-kejar, heran tiba-tiba ada berita. Saul ada masalah di istana. Lalu mereka pulang. Lalu Daud yang sembunyi di batu seperti merpati itu saudara-saudara berkata, ini gunung keluputan. Gunung yang memberi ketenangan. Gunung yang menyelesaikan. Dan itu bicara tentang Yesus. Dia berkata, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu. Aku akan memberi kelegaan. Ia akan beri ketenangan waktu Bapak Ibu Saudara sedang kacau pikirannya, sedang berbeban. Saudara-saudara seperti burung merpati, larilah sembunyi di tempat yang tenang. Tempat yang tenang bicara tentang apa? Gunung batu. Itulah Yesus. Bisa berkata amin? Jadi waktu kita ada di hadirat Tuhan bersama Yesus, satu tempat. Berarti kita seperti merpati yang sedang sembunyi. Dan kita dapat tenang. Mari kita berdoa biar tiap-tiap ibadah kita
mereka yang datang dengan gundah gulana, dengan bermacam-macam persoalan yang membuat pikiran kacau. Alami ketenangan di hadirat Tuhan. Amin. Tapi jangan karena tenang sampai tidur, saudara. Tapi ada ketenangan di dalam Yesus. Bisa berkata amin. Ya, bukan berarti ada yang tidur, saudara. Enggak. Baik, saudara-saudara, Kidung Agung 2 ayat 14. Mari kita baca Kidung Agung 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok. Bapak ibu saudara, waktu kacau pikiran, kalau pikiran kacau, muka itu kayak ditekuk-tekuk, saudara-saudara. Coba lihat kanan kiri, ada yang ditekuk-tekuk enggak? Coba lihat. Oh enggak ada, senyum semua, kayak matahari bersinar. Amin. Tapi kalau banyak pikiran, saudara-saudara, muka kayak dilipat-lipat, saudara-saudara. Itulah sebabnya di hadirat Tuhan bersama Yesus, intim, lewat pujian penyembahan kayak tadi, saudara-saudara, enak sekali di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, suara kita merdu. Nggak ada yang ngomong, percuma ikut Tuhan, nggak ditolong, itu nggak merdu. Nggak enak, WL, ngantuk, apalagi sing khotbah cedowone, nggak ada, saudara-saudara, itu nggak merdu. Pasti ngomong, puji Tuhan. Apa saudara yang suka begitu ada di sini, saudara? Kok tertawa? Nggak ada. Tapi maksudnya saudara-saudara, kita akan berkata yang baik, Tuhan terima kasih. Hadirat-Mu kuatkan saya. Amin. Hadirat-Mu beri pengharapan. Waktu sudah memuji menyembah Tuhan kayak tadi, sudah di hadirat Tuhan. Bisa saja loh kita dapat rema. Dapat sesuatu. Saudara-saudara, memang nggak dengar secara telinga kita sudah, tapi dia terbitkan sesuatu di hati kita. Aku mau menolong. Aku mau campur tangan. Isa. Itulah sebenarnya betapa kita mesti sungguh-sungguh waktu di hadirat Tuhan. Kayak tadi saya melihat sudah sungguh-sungguh goyang, tepuk tangan, angkat tangan. Aduh saudara-saudara, suara kita merdu. Wajah kita pun sudah tidak kayak ditekuk-tekuk, tapi semua senyum. Coba lihat senyum, kan beda senyum. Senyum kok dipaksa sih? Iya, coba itu artinya, saudara-saudara, dalam terjemahan lain ada di tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi itu seperti dua orang murid yang ada bersama Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam mall. Kok mall? Rame saudara-saudara. Ke dalam apa? Siapa sih ngomong mall itu? Oh, kemana saudara? Ke kamar. Tapi saya tidak ngomong gereja itu rame lah. Tetap di hadirat Tuhan ada. Maksudnya belanja gitu loh saudara-saudara. Itu tempat yang rame. Masuk ke dalam kamarmu. Kunci pintu, supaya kamu dan Bapamu sendiri. Itulah tempat rahasia. Itulah gunung batu kita. Yesus dan hadirat. Beri ketenangan. Suara kita merdu. Makin sering sembunyi bersama Tuhan. Saking seringnya papa mama kerja kelotak-kelotak menengahi lagi sembahyang. Nggak mau tahu, karepmu aku lagi di hadirat Tuhan. Ya jangan saudara-saudara, bantu juga. Suami dengar kelotak, aduh Mbak pas pergi. Istri kelotak-kelotak kerja dewe, aku ada di hadirat Tuhan. Sembunyi sama, jangan juga. Ya bantu saudara-saudara. Baik, jadi di hadirat Tuhan kita dapatkan ketenangan. Mau coba?
Sudah ngalami, puji Tuhan. Lanjut kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapatkan? Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Dan mereka berkata, di mana engkau tinggal? Lalu mereka tinggal bersama. Saya percaya mereka dapat sesuatu. Apakah itu? Mereka juga Bapak Ibu Saudara dan saya yang sembunyi bersama Tuhan. Ada di hadirat Tuhan kayak tadi ini loh. Atau kayak sekarang ini loh. Saudara-saudara, kita akan menjadi Kristen yang hidup dan sehat. Bukan cuma tubuhnya saja sehat, saudara-saudara. Karena itu saya membaca sebuah artikel, saudara-saudara, bahkan orang yang kena sakit kanker, saudara-saudara, jangan stres. Sebab kalau sampai stres, maka ada hormon yang tidak baik itu, saudara-saudara, malah tambah jadi. Dia loh, dokter sekuler bilang, harus bahagia, harus gembira. Sebab ada hormon bahagia yang keluar dan itu menyehatkan. Nah, waktu Bapak Ibu sudah ada di hadirat Tuhan, kita akan menjadi hidup dan sehat. Sebab dibayangkan seperti khotbah minggu lalu, Daniel. Kita ini carang-carangnya dan Yesus apanya? Pokok anggur. Saudara-saudara, ada di hadirat Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, itu seperti hubungan carang pohon anggur dengan pokoknya. Bukan cuma menempel, bukan. Saudara-saudara, tapi melekat menjadi satu. Dan saudara-saudara, nggak usah diomongi, diajari untuk hal ini. Kalau sebuah carang, saudara-saudara, kalau carang itu melekat kepada pokoknya, maka secara alamiah pasti nggak usah dipacu barangkali. Dihidup, dan bukan cuma hidup, saudara-saudara, dia akan bertumbuh ke bawah, berakar kuat, lalu keluarkan buah. Itu nggak usah diajar-ajar. Itu nggak usah dipacu-pacu, itu nggak usah dimotivasi-motivasi, nggak usah. Jadi saya terlalu percaya kepada firman Allah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya seperti Andreas dan Yohanes yang sembunyi di hadirat Tuhan bersama Dia, yang senang di hadirat Tuhan, yang senang memuji menyembah Tuhan, yang senang dengar firman Tuhan, dia pasti jadi Kristen hidup. Dan bukan cuma hidup, saudara-saudara, dia secara alami, akibat yang masuk akal, konsekuensi logisnya, pasti berbuah, pasti. Tinggal melekatnya sama siapa? Pokok anggur yang tidak baik atau baik. Tapi pokok anggur digambarkan sebagai Yesus. Jadi pasti baik, dan secara alami ya pasti buahnya baik, pasti baik. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar, atau saya benar-benar, kita ini senang di hadirat Tuhan, senang memuji menyembah Dia, senang dengar firman Tuhan, senang bersama Tuhan. Parameternya jelas kok. Dia hidup dan berbuah. Dia hidup, dia tumbuh, dia berakar, dia buah. Tinggal lihat buahnya. Pasti kok, pasti berbuah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mengerti atau paling gak ingat ini. Saya ini melekat sama Tuhan. Saya ini pelayanan. Tidak bisa tidak. Ada buah yang keluar. Dan buah itu manis loh ya. Bisa dinikmati. Menyukakan manusia.
terlebih menyukakan hati Tuhan. Pasti. Sekali lagi ini alamiah, secara alami. Pasti keluar, pasti. Ya, pasti. Itulah yang kita lihat tadi dari Yohanes. Dari Yohanes Pembaptis juga. Saudara-saudara, mereka berbuah-buah. Dalam Mazmur 42 ayat 2, saya membaca demikian ayatnya. Mazmur 42 ayat 2. Ayo kita baca bersama saja. 1, 2, 3, ayat 1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara-saudara, ada kerinduan dari Bani Korah kepada Allah, dan ia menyamakan diri seperti seekor rusa dan Allah sebagai air. Waktu dia haus akan air, sudah dia cari sampai dapat. Karena itu pakai kata daras. Cari hadirat Tuhan, rindu, perlu hadirat Tuhan seperti dua orang murid itu. Pengen menjadi satu dengan air. Bahkan menurut bermacam sumber saudara-saudara, dia lari dan masuk ke dalam air dan tinggal tanduknya yang keluar sedikit sebagai alat pernafasan. Sembunyi. Itu kan bicara tentang di hadirat Tuhan. Itu kan bicara tentang intim dengan Tuhan. Itu bicara tentang pujian, penyembahan, doa seperti kita pagi ini dalam ibadah ini. Dengar firman Tuhan. Seperti rusa. Tapi saudara-saudara, kenapa harus digambarkan seperti rusa? Sebab Bani Korah, saudara-saudara, tidak hanya cuma kepengen nikmati Tuhan dalam artian menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Aduh, tenang saudara-saudara. Damai, pulang dengan kesukaan. Bukan cuma itu. Cuma self-minded. Cuma diri sendiri ya, fokus ya. Tapi saudara-saudara, kalau baca Ayub 39 ayat 6, ayat itu berkata, dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Kalau baca mulai ayat 3, saudara-saudara, itu bicara tentang rusa. Rupanya rusa yang senang ada di dalam air. Anak Tuhan yang seperti rusa, anak Tuhan yang senang di hadirat Tuhan. Aduh, senang memuji menyembah Tuhan kayak tadi kita senang. Lega saudara-saudara, kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi lihatlah, apa yang kita terima. Masa cuma tenang? Enggak saudara-saudara. Ternyata seperti rusa, kalau dia mau melahirkan anak, dia membungkuk saudara-saudara. Dia membungkuk. Ini sama dengan 1 Samuel 4 ayat 19. Ada seorang wanita, istri dari Pinehas. Waktu hendak melahirkan anak, Alkitab berkata dia berlutut. Kata berlutut ditulis membungkuk. Lalu lahir anak. Orang Kristen yang senang di hadirat Tuhan. Dia kayak jemaat GBD Jajak yang berbuah-buah dan ngoyot di dalam Yesus. Amin. Dia akan jadi Kristen yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia senang bahwa jiwa yang belum kenal Tuhan. Dia nggak mau dirinya sendiri yang selamat. Dia kepengin orang lain diselamat. Sebab dia ngerti saya berhutang jiwa. Harus dibayar jiwa. Kalau tidak ada kesempatan karena sulit dan lain sebagainya. Dia berdoa. Dia dukung dalam doa, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Tuhan selamatkan kota ini dan sekitarnya. Itulah Kristen yang senang di hadirat Tuhan. Dia senang membungkuk saudara-saudara di hadirat Tuhan. Seperti Elia
Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, dia membungkuk menaruh kepala di antara kedua lututnya. Lalu lahir awan segumpal. Mari kita mau seperti Andreas dan Yohanes. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam 1 Yohanes tadi lanjutannya. Saudara-saudara, Andreas pergi lalu ketemu Simon Petrus. Sekarang dia tidak berkata, aku telah bertemu dengan guru yang mengajar firman Allah semalaman di hadirannya. Enggak, bertumbuh sekali. Aku telah ketemu Mesias. Sudah lihat ada pertumbuhan. Sudah lihat dia bisa bawa jiwa. Sudah yang namanya siapa? Petrus. Mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya yang senang di hadirat Tuhan. Bertumbuh, berbuah-buah, bawa jiwa kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Itu sudah secara kodratnya, sudah alamiah begitu. Jadi kalau belum pernah bawa jiwa sama sekali, saya bilang saudara masih punya utang loh sama Tuhan. Kita masih punya utang. Ojo sampai Tuhan panggil, utangnya belum beres, utang sama yang lain, terlebih utang sama Tuhan. Artinya kita belum bawa jiwa. Harus beres, bawa jiwa. Saudara-saudara, bawa mereka kepada Yesus, anak domba Allah itu. Nah itulah anak Tuhan yang senang di hadirat Tuhan, seperti Bapak Ibu Saudara semua juga jemaat GPDI Jajak. Amin. Sudah lihat, ini beranak pinak loh. Sudah melahirkan siapa tadi? Sudah melahirkan Petrus. Nanti Petrus saudara-saudara yang dimenangkan oleh Andreas, saudara-saudara, menang ribuan orang. Wah, Andreas berkata, terima kasih Tuhan. Sekalipun engkau enggak percayakan saya melayani sehebat Petrus, tapi dia ikut senang. Anak rohaninya dipakai Tuhan menekan banyak jiwa. Dia sendiri masih tetap seperti panggilannya. Bawa anak kecil kepada Yesus, bawa 5 roti, berapa ikan? 2. Dia cuma bisa bawa orang-orang dari Yunani, sedikit sajalah, nggak apa-apa, kepada Yesus. Ya panggilannya di situ. Tapi sudah ini beranak pinak terus. Saya jadi ingat tentang D.L. Moody, saudara-saudara. Mulai dari pendeta pertamanya itu saudara-saudara melahirkan anak Tuhan yang memenangkan hamba Tuhan lagi, menang hamba Tuhan, sampai kepada Billy Graham. Terus. Dan upahnya sama. Mari kita mau renungkan. Benarkah saya suka di hadirat Tuhan? Benarkah saya ini anak Tuhan yang senang sembunyi dengan secara alamiah, atau dalam bahasa Alkitab secara kodrat ilahi mesti lahirkan. Saya melihat yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kamu cari sudah dapat? Apa yang kamu dapatkan sekarang? Setelah ikut Yesus anak domba Allah, bahkan sembunyi bersama dia, ada di hadirat Tuhan seperti pagi ini. Yang ketiga adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Mari ucapkan bersama. 1, 2, 3. Menjadi seperti. Iya. Itu ayatnya di Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Ayat Amsal 23 atau 24 ini. Ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ayat ini sedang bicara tentang dengan siapa kita bergaul. Demikian kita.
Ada orang berkata 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, terserah dengan siapa kita bergaul dan buku apa yang kita baca. Artinya dengan siapa kita bersama-sama, ya jadi seperti itu kita. Nah, 2 orang murid ini bersama-sama Yohanes Pembaptis dan jadi seperti Yohanes Pembaptis. Rendah hatinya. Nah, sekarang bersama-sama dengan Yesus satu tempat. Ada di hadirat Tuhan, senang memuji menyembah Tuhan. Senang dengar firman Tuhan. Ya, jadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Saudara-saudara, ada ayat peringatan keras untuk kita. Tapi paling tidak kita bisalah, karena sudah punya modal. Modalnya apa? Senang di hadirat Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Bisa berkata amin? Yang senang beribadah, yang senang ada di hadirat Tuhan, yang senang menyembah, yang senang berdoa di rumah masing-masing. Modal. Karena itu tidak takut sebenarnya. Tapi baca Matius 22 ayat 11 dan 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya. Dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saya mau bertanya, tempat yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi itu apa? Apa? Bukan neraka. Itulah siksaan di masa antikristus. Bukan neraka. Siksaan yang belum pernah terjadi. Karena nggak mau di scan, dicap di 666. Nggak bisa berdagang, nggak bisa berjual beli. Saudara-saudara masih ngomong, "Saya mau percaya Yesus." Sekali Yesus tetap Yesus. Sengsara yang tidak pernah terjadi. Mutilasi sampai 20 potong, pernah. Tabrak kereta api, pernah dengar. Ini belum pernah terjadi. Alkitab ngomong gitu loh. Tapi tetap ngomong, "Enggak, aku mau tetap Yesus, Yesus, Yesus." Saya enggak tahu kuat atau enggak ya. Tapi ini sebenarnya khusus untuk orang-orang Israel yang sekarang tolak Mesias itu sebenarnya. Dan orang-orang yang dapat kasih karunia yang bisa masuk ke sana, artinya diizinkan masuk di sana. Tapi inilah tempat yang paling menakutkan. Podo-podo lu mempertahankan sekali Yesus tetap Yesus, ya lebih baik kita mau sungguh-sungguh. Waktu antikris menyatakan diri, jemaat GPDI Jajak semua disingkirkan ke padang gurun. Bisa berkata amin? Nah, kenapa sampai masuk sana? Sebab tidak pakai pakaian pesta, itu digambarkan seperti ada pesta. Pakaian pesta itu adalah kebenaran. Jatuh dalam dosa membuat Adam dan Hawa telanjang. Yesus mati di kayu salib, dia sedang beri pakaian kepada kita. Dan saudara-saudara, jangan seperti jemaat di Laodikia. Secara materi, secara jasmani dia berkelimpahan. Tapi Tuhan berkata, engkau telanjang. Ini bicara tentang engkau tidak punya pakaian pesta. Nah, pakaian pesta ini bicara tentang karakter seperti Yesus. Saya mau bilang, semua tanpa kecuali, termasuk anak-anak remaja, pemuda. Kita dengar firman bukan cuma untuk pengetahuan toh. Orang Kristen yang senang di hadirat Tuhan.
Orang Kristen yang senang menyembah, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan kayak pagi ini. Bukan cuma kita orang-orang yang dapat ketenangan, cuma Yesus saja ketenang. Bukan loh. Mesti kita hidup, berbuah-buah dan seterusnya. Mesti kita menjadi seperti Yesus. Paling tidak kita ngerti tujuan ini, saya harus seperti Yesus. Lewat ibadah-ibadah firman-firman yang di tengah menjadi seperti Yesus. Jadi kalau ada remaja sudah melayan WL sama mamanya ngomong sekali lalu mendelik begini, saya bilang bertobat. Sebab tujuan Bapak Ibu Saudara atau dampaklah akibat dari kita ada di hadirat Tuhan. Kita mau seperti Yesus. Bisa berkata amin? Seperti Yesus. Harus. Seperti Yesus ini sama seperti merpati di celah-celah gunung batu. Suaranya merdu. Selalu berkata puji Tuhan. Kon diberkati Tuhan ya. Pekerjaan ini tambah besar ya, padahal sepi ya. Puji Tuhan, itu merdu kayak merpati. Bisa berkata amin? Iya. Wajahnya saudara-saudara, pandangannya saudara-saudara, indah, elok. Nah itulah sebabnya harus menjadi seperti Yesus. Beberapa ayat terakhir, Kolose 3, ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. Sebab kamu telah apa? Mati, dan hidupmu apa? Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Oh, senang di hadirat Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Merpati enggak keluarkan kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia barunya terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kali serupa dengan Kristus. Jadi dahsyat akibat dari anak-anak Tuhan yang senang memuji menyembah Tuhan. Saya mengapresiasi semua para WL. Saudara-saudara ada di bagian yang sangat-sangat penting. Sebab kita sedang dipakai Tuhan untuk bersama-sama menjadi serupa dengan Dia. Lewat hadirnya Tuhan. Saya mau bertanya, siapa ingat jam berapa mereka bersama-sama Yesus? Jam berapa? Tadi dibaca jam berapa? Jam 4 sore. 2 jam lagi datang gelap. Menjelang malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada di hari yang sudah senja. Malam bicara tentang Tuhan mau datang. Tapi malam juga bicara tentang hidup yang akan berakhir. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Siang bicara tentang waktu masih hidup. Isa kerja, tapi jangan lupa kerjalah buat Tuhan.
Tapi dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi malam bicara tentang waktu kematian datang. Siapa yang ngerti kalau umur kita ada yang sampai 50 tahun lagi, khususnya yang umurnya 50? Ada? Jangankan 50 kesuwen. Kematian akan datang sewaktu-waktu. Terima kasih Bapak Ibu sudah pikirkan masa depan anak-anak, atur sehingga dari masa muda Bapak Ibu sudah bekerja. Keren, baik. Tapi tolong pikirkan kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Malam bicara tentang kematian, satu kali waktu akan datang. Mari menjadi seperti yang diajarkan firman-Nya Tuhan. Yang senang di hadirat Tuhan. Yang senang bersekutu dengan Tuhan. Senang menyembah Tuhan, senang dengan firman Tuhan. Ada ketenangan buat kita, amin. Jangan lari kemana-mana. Yesus gunung batu beri tenang. Dia gunung batu keluputan, tolong dan selesaikan masalah kita, amin. Tapi senang di hadirat Tuhan, jadi Kristen yang hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Kristen yang dibawa serupa dengan Dia. Pemusik maju ke depan, W.L. Singer. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak tenang hari-hari ini, saya mengajak kita untuk di hadirat Tuhan lagi di pagi ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Ayo kita pikirkan, apakah benar-benar kita ini selama ini jadi Kristen, benar-benar jadi Kristen yang menjadi satu dengan pokok anggur Yesus ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di atas genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah wanita bersama singer menyanyi lagu ini. Kaum pria berdoa.
Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari Yesus? Ketenangan. Amin. Amin. Kita tenang di hadirat-Nya. Kita alami keluputan di gunung batu Yesus. Apakah kita benar-benar hidup seperti ranting yang melekat kepada pokoknya? Atau hanya kelihatan hidup tapi mati seperti jemaat di Sardis? Inilah ucapan syukur kami Bapak Ibu Saudara jemaat yang hidup. Apakah kita memakai pakaian yang Yesus beri? Menjadi serupa dengan gambar kalitnya. Malam akan datang dan kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi tinggal 2 jam dalam tanda petik. Kita tidak tahu itu datang. Ayo, sungguh-sungguh. Adakah saudara mau sungguh-sungguh pagi ini? Mari angkat tangan di hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, Kau nyatakan Engkau di hidupku. Nyatakan Engkau di hidupku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan Haleluya. ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan selalu ku sembah di setiap nafas. Semua nyanyi, ku nyatakan Engkau. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Mari katakan, ku nyatakan Engkau. Amin. Amin. Tuhan setiap ucapan dan perbuatan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kembali berdoa buat kita semua. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Tuhan mengasihi sidang jemaat Tuhan. Lewat firman-Mu pagi hari ini. Engkau membawa kami sidang jemaat hidup tinggal di dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sukacita ketenangan di dalam Engkau. Benar Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur Engkaulah juru selamat kami. Yang Engkau rela mati tersalib untuk keselamatan jiwa kami. Untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Sehingga tetap kami mengasihi Engkau. Haleluya. Kami ingin menyenangkan hati Engkau. Lewat pelayan kami. Lewat ibadah kami kepada Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan Engkau mengasihi kami. Sehingga kami boleh tetap mengasihi Engkau. Ya. Kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin hidup kami berbuah-buah. Memakai pakaian kebenaran, hidup berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Benar Tuhan. Tuhan, Engkau menilai keadaan sidang jemaat Tuhan. Terlebih pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Haleluya. Lewat firman-Mu untuk membawa kami hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap menerima keselamatan jiwa kami. Sampai akhir hidup kami. Amin. Tetap di dalam Engkau. Tetap di dalam keselamatan jiwa kami. Amin Tuhan. Tuhan, inilah menjadi doa kami pagi hari ini. Lewat firman-Mu. Untuk membawa kami tetap iman kami di dalam Engkau. Amin. Kasih kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kesetiaan. Mengiring Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sediakan tolong kami lewat firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan kami sidang jemaat Tuhan. Ya. Sehingga kami boleh tetap iman kami, kasih kami. Sampai akhir hidup kami Engkau panggil. Kami tetap di dalam keselamatan jiwa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Amin. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Ya. Apabila kami tetap dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami sukacita. Ya. Kami akan mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan Amin. kami boleh tetap bersyukur. Kami boleh tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan doa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.